Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dalam kunjungannya ke Bangka Belitung mengevaluasi dan memberikan masukan terkait penanganan COVID-19 Kamis 2 September 2021 di kantor Gubernur Bangka Belitung. Tito mengatakan Bangka Belitung memiliki potensi dalam upaya membendung penyebaran kasus COVID-19 karena merupakan daerah kepulauan dan hanya berpenduduk 1,5 juta orang, berbeda dengan daerah yang ada di Pulau Jawa. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangka Pos. Ada Riki Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Riki. Halo, ya. Riki, bisa Anda jelaskan apa saja yang dilakukan oleh Mendagri Tito Karnavian saat berkunjung ke Bangka Belitung ini? Baik, kunjungan Tito Karnavian ini merupakan kunker ke daerah Bangka Belitung yang dilakukan pada pukul 11 siang tadi. Ia melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah yang ada di Babel untuk melihat vaksinasi terhadap siswa. Selain itu juga mereka melakukan rapat koordinasi bersama kepala daerah dari kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Babel. Begitu. Riki, kemudian apa yang menjadi fokus Mendagri terutama dalam penanganan COVID-19 yang ada di Babel ini? Ya, dari hasil rapat yang mereka laksanakan secara tertutup dan tidak dibolehkan untuk meliput, Kemendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi seperti tracking, tracing, dan treatment yang dilakukan selama ini di Pemprov Babel, termasuk untuk mewaspadai varian baru Delta yang saat ini terus menyebar, terutama menjadi perhatian dunia dan juga di Indonesia. Begitu sudah. Kemudian untuk masukan dan saran apa yang diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian untuk Bangka Belitung? Untuk masukan dan saran yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu untuk Gubernur untuk terus kreatif melakukan kebijakan dalam upaya menekan angka penyebaran COVID di Bangka Belitung, karena Bangka Belitung merupakan daerah yang berbeda dengan daerah Jawa katanya, karena bisa dikendalikan melalui pelabuhan atau bandara. Sementara berbeda di daerah Jawa yang memiliki jalan daratan yang bisa lebih banyak mobilitas manusianya ketimbang di daerah kepulauan. Begitu. Sudah. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Daerah-daerah yang dari pulau yang memiliki batas alam sebetulnya memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa membendung. Kenapa? Cukup dengan memperketat bandara, memperketat pelabuhan, selesai. Karena nggak ada pintu darat seperti di Jawa antar satu kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota, itu tidak ada batas alam. Mobilitas masyarakat tidak bisa dicegah, lebih sulit. Ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks sharing kepada Bapak Gubernur, Forkompinda, dan teman-teman wali kota, bupati, ketua DPRD, dan lain-lain, semua kepala dinas, OPD, ya. Ini kita perlu untuk diskusi dalam rangka untuk membuat strategi, kemudian langkah operasional, taktik di lapangan yang lebih baik, supaya kita tidak, masyarakat maupun kita tidak cepat berpuas diri dan terlena dengan adanya indikator yang turun. Kenapa? Ini sangat dinamis. Sehingga saya menyampaikan beberapa hal tadi setelah mendengarkan paparan Bapak Gubernur, Pak Wakapolda, kemudian juga tadi Satgas Anggaran. Saya lihat ada Satgas yang sudah sangat bagus. Cuma saya memberikan saran kalau bisa ada Satgas Hulu, yaitu ini Satgas, saya lihat Satgas lebih banyak bermain di hilir.